kedengeran suara gitu-gitu nggak sih? Suara apa? Suara gue berisik gitu nggak? Enggak kok. Enggak. Oke. Dah, mulai ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Ayo. Salam dulu kan? Iya ya. Assalamualaikum dulu ya guys. Tuh, Iya. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang advokat. Saya sama Salma Indasari, absen 31. Saya Safina Nazar, nomor absen 32. Sabrina Sari, absen 33. Saya Siti Nur Aliza, absen 34. Saya Vanessa Zarazalika, absen 35. Saya Yurita Zahrani dari absen 36. Sejarah profesi advokat. Profesi advokat adalah profesi luhur, Nobel of Vicum, yang menjunjung tinggi kehormatan, kebersihan, komitmen, integritas, profesional, hukum, dan keadilan. Sejarah profesi advokat. Profesi advokat diatur dalam UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan mengakui advokat sebagai bagian dari catur wangsa penegak hukum di samping hakim, jaksa, dan polisi, sehingga disebut sebagai officer of the court. Advokat Indonesia memiliki kode etik yang diatur oleh masing-masing organisasi advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat. Advokat di Indonesia tidak tumbuh dan berkembang sesuai yang terjadi di Belanda. Terjadi di Eropa. Advokat Indonesia dibentuk pada masa kolonial Belanda. Konsekuensi logisnya model advokat Indonesia sama seperti advokat Belanda. Besarnya pengaruh kolonial terhadap perkembangan profesi advokat erat kaitan dengan perbedaan tradisi hukum Anglo-Saxon dan tradisi hukum Eropa kontinental. Perkembangan advokat pasca kemerdekaan Indonesia masih berjalan lambat. Mengenai hal ini, Daniel Eslev berpendapat bahwa besar kecilnya jumlah advokat di pribumi tergantung kepada kombinasi ideologi pemerintah dan kebijakan ekonomi kolonialnya. Tugas dan wewenang advokat. Wewenang advokat. Pertama, bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan. Kedua, bebas menjalankan profesinya sesuai aturan. Ketiga, tidak dapat dituntut, baik perdata maupun pidana. Keempat, berhak memperoleh data, informasi, dan dokumen dari instansi untuk pembelaan klien. Kelima, berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan kliennya. Terakhir, tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien. Wewenang advokat dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menyebutkan bahwa seorang advokat akan dikenakan sanksi apabila ia mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Kepentingan yang dimaksud seperti yang diundangkan dalam KUHP adalah guna pembelaan dalam waktu dan setiap tingkatan. Kepentingan klien itu sejak waktu pemeriksaan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, atau bahkan tahap penuntutan. Karena seorang advokat seperti yang diatur dalam UUA nomor 18 tahun 2003 tersebut, advokat berwenang mendampingi atau membela terdakwa atau tersangka dalam keadaan yang bagaimanapun dengan catatan tidak bertentangan dengan kewajiban kehormatan atau martabat profesinya sebagai advokat. Tugas advokat. Pertama, dilarang mendiskriminasi klien. Kedua, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketiga, dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan atau tugas dan martabat profesinya. Keempat, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut. Ini merupakan salah satu contoh sejarah advokat yang kita
Sejarah tokoh advokat. Adenan Buyung Nasution. Yang pertama, Adenan Buyung Nasution adalah pria kelahiran Jakarta 20 Juli 1934 yang dikenal sebagai seorang advokat handal, pendiri Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan juga pernah menjabat sebagai anggota DPR atau MPR. Buyung menjabat sebagai Ketua Cabang Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia atau IPI yang kemudian dibubarkan karena mengandung unsur PKI. Selepas SMA, Buyung terdaftar sebagai mahasiswa ITB, lalu pindah ke UGM. Tidak lama kemudian, Buyung pun pindah menjadi mahasiswa UI. Setelah lulus, Buyung bekerja sebagai jaksa. Karena melakukan demonstrasi dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Buyung dipindah tugas ke Medan, yang membuat Buyung keluar. Setelah menganggur selama 1 tahun, Buyung mendapat panggilan untuk DPR atau MPR. Buyung kemudian mendirikan kantor pengacara atau advokat dan merupakan kantor pengacara terbaik di Indonesia. Dengan berbagai perjuangan, akhirnya pada 28 Oktober 1970, lahirlah LBH yang diketuai oleh Buyung sendiri dan mendapat 10 skuter dari pemerintah. Kasus koruptor Syamsul Nur Salim yang ditangani oleh Adnan Buyung. Dari liputan6.com Jakarta, pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia atau BDNI, Syamsul Nur Salim, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi, penerbitan surat keterangan lunas atau SKL, bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI terhadap BDNI oleh KPK. KPK menyebut berdasarkan audit yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan, Syamsul Nur Salim telah diperkaya sebesar 4,58 triliun rupiah atas penerbitan SKL BLBI oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Syamsul Nur Salim menerima SKL BLBI BPPN dipimpin oleh Syafruddin Arsyad Temenggung. Syafruddin lebih dulu dijerat oleh KPK, namun Syafruddin divonis lepas oleh Mahkamah Agung. Padahal panggilan Tipikor memvonis Syafruddin 12 tahun penjara, yang kemudian ditambah menjadi 15 tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI. KPK tak mau patah arang. Lembaga yang kini dipimpin oleh Agus Raharjo itu terus mengusut kasus ini. KPK tengah mengupayakan diri mengajukan upaya hukum peninjau kembali PK. Di tengah persiapan PK terhadap vonis Syafruddin, KPK meminta Polri untuk memasukkan nama Syamsul Nur Salim ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Permintaan KPK lantaran Syamsul yang tinggal di Singapura tak beritikat saat dipanggil untuk diperiksa. Syamsul yang merupakan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) diketahui sebagai salah satu obligator yang mendapat kucuran dana sebesar 27,4 triliun dalam skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam kasus tersebut, Bank Buyung diisukan telah merekomendasikan penggemplang BLBI itu kabur meninggalkan Indonesia. Ketika itu, Adnan Buyung mengatakan Syamsul sudah mendapatkan surat tanda lunas atas seluruh utangnya kepada negara. Syamsul lanjut, dia juga telah mengantongi perjanjian pelunasan utang dengan menyerahkan harta-hartanya kepada negara. Saya rasa banyak tersangka lain dalam kasus BLBI, tapi bukan Nur Salim, tegas Adnan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Coba ini dulu